Uh, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan tata tertib di sesi paralel ini. Oke, jadi ini tata tertib kegiatan untuk sesi paralel di room 1. Next. Yang pertama, untuk ketertiban, peserta wajib mematikan audio saat pemaparan presenter berlangsung. Panitia yang ditunjuk berhak untuk mematikan audio, video, atau mengeluarkan peserta yang dinilai mengganggu jalannya webinar. Namun untuk menghormati yang presentasi nanti, kami pihak panitia menyarankan agar videonya dinyalakan, namun audionya akan tetap kami mute. Oke. Lalu yang kedua adalah moderator akan mempersilahkan presenter yang berbicara untuk melakukan share screen secara pribadi, atau apabila ada masalah dengan share screen ya, bisa menghubungi kami untuk kami bukakan PowerPoint yang ada di kami. Dan nanti setelah sesi paralel selesai, diharapkan untuk join ke link utama webinar di acara untuk acara penutupan. Jadi jangan leave room, tapi leave breaking out room. Jadi itu yang pertama. Lalu untuk susunan terus bisa lagi. Baik, untuk urutan makalah nanti akan dimulai oleh Pak Aprizal Ferdiansah. Apakah Pak Aprizal hadir? Halo? Halo? Apakah Pak Aprizal untuk makalah kajian gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Kepulauan Karimun Jawa atau yang mewakili hadir? Halo? Baik, mungkin masih belum
tersambung oleh perwakilan dari presentasi nomor 1. Yang nomor 2, apakah presenter nomor 2 sudah hadir? Presentasi kedua adalah variabilitas temporal dan spasial klorofil A. Apakah sudah hadir? Tes. Tidak ada. Halo? Apakah suara saya terdengar? Suara jelas, Pak. Oke, jadi presenter kedua untuk atas nama Dika Ahmad Rojikin, apakah sudah hadir? Oke, mungkin belum. Yang ketiga, Bapak Risyanto. Sudah siap ya PowerPoint-nya, Bapak Risyanto? Ya, hadir. Oke. Nanti yang nomor 4, mohon disiapkan juga nomor 4, 5, sampai ke 10 ya. Ke bawah. Sampai 10. Sampai 10 mohon disiapkan. Waktunya 10 menit. Waktunya 10 menit, namun 10 menit itu untuk presentasi dan tanya jawab. Untuk kolom tanya jawab, nanti akan di-share linknya oleh notulen kami. Bisa diketikkan di situ, nanti kami akan membacakan. Namun karena keterbatasan waktu, mungkin tidak semua pertanyaan akan kami sampaikan. Oke, jika tidak ada, mungkin kita mulai dari presentasi pertama. Mungkin dimulai karena presentasi pertama dan kedua tidak ada, langsung ke yang ketiga, yaitu Bapak Risyanto, dengan judul estimasi hujan dari kanal inframerah Himawari menggunakan metode mesin learning. Bapak Anto, silakan dimulai untuk presentasinya. 10 menit dari sekarang. 10 menit dari pertanyaan. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Risyanto. Di sini saya coba akan presentasikan makalah kami yang berjudul estimasi hujan dari kanal inframerah Himawari 8 menggunakan metode mesin learning. Nah, di sini kami dibantu juga oleh Pak Teguh Harjana dan Pak Farid Lasmono. Kami dari Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer 8 Bandung. Ya mungkin langsung aja, ini adalah pendahuluannya. Mungkin sebagai latar belakang, kita tahu bahwa saat ini teknologi satelit sudah sangat diandalkan ya, termasuk salah satunya untuk monitoring hujan. Dan metode yang kita kenal sejauh ini untuk mendeteksi hujan dari satelit secara umum dibedakan berdasarkan instrumen atau sensor yang digunakan, yaitu sensor biasanya adalah visible, sensor near infrared, infrared dan pasif microwave, dan metode kombinasi antara sensor tersebut. Lalu meskipun deteksi hujan dari sensor VIS, NIR, dan IR itu tidak mengukur hujan secara aktual, secara langsung ya, karena sensor hanya memperoleh sinyal dari puncak awan, tetapi estimasi hujan dari satelit geostasioner ini tetap diperlukan ya, mengingat kelebihannya pada resolusi temporal dapat menjadi input yang sangat berharga, terutama untuk monitoring dalam pembangunan sistem peringatan dini bencana. Jadi saat sesi utama disampaikan mengenai salah satu aplikasi yang dibangun oleh PSTA 8, yaitu Satellite Based Disaster Early Warning System atau SADEWA. SADEWA adalah sistem informasi peringatan dini bencana yang berbasis satelit, model, dan dilengkapi dengan sensor terestrial. Ada informasi dari satelit Himawari 8 yang sudah terdapat pada SADEWA ini, yaitu suhu puncak awan untuk melihat brightness temperatur dari kanal IR1. Terus ada informasi mengenai potensi awan konvektif
untuk melihat potensi hujan, dan belum ada informasi mengenai estimasi atau perkiraan curah hujan dari Himawari 8. Sehingga salah satu motivasi dari kegiatan ini adalah untuk menambah informasi sehingga dapat ditampilkan pada aplikasi Sadewa. Masih di pendahuluan, mungkin sudah Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar istilah machine learning. Pengertiannya adalah studi mengenai algoritma dan model statistik yang digunakan oleh komputer untuk melakukan tugas tertentu tanpa instruksi eksplisit berdasarkan pola dan karakteristik data ya. Mungkin secara sederhana, user memberikan perintah kepada komputer untuk membuatkan program atau untuk dipelajari ya, sehingga user hanya cukup menyediakan data-datanya saja. Dari hasil learning ini akan dihasilkan suatu model atau program yang selanjutnya dapat kita manfaatkan untuk prediksi hasil dari input data lain yang kita berikan. Jadi biasanya data training itu kita gunakan data yang lampau, dan untuk keperluan prediksi kita gunakan data yang di masa yang akan datang. Mungkin secara sederhana gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau seandainya untuk keperluan operasional, ketika model dari mesin learning ini sudah dibuat, maka user cukup sediakan input. Dalam hal ini di sini Himawari 8, inputnya bisa bermacam ya. Di sini ada infrared, visible, atau turunan dari data Himawari 8. Namun untuk penelitian ini kami masih uji coba pada kanal infrared saja. Cukup memberikan input di sini, lalu proses akan dikerjakan oleh komputer, dan output yang kita harapkan akan dihasilkan. Dalam hal ini adalah rain rate. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama adalah untuk investigasi penerapan metode machine learning untuk estimasi hujan dari Himawari 8, dan kami juga ingin memberikan menambah fitur atau informasi untuk dimuat dalam aplikasi Sadewa. Ini adalah data yang akan digunakan. Input data, kami menggunakan 10 kanal inframerah yang Himawari 8 yang diterima oleh Himawari Cache di penerima PSTA 8. Lalu untuk training dan validasi, kami menggunakan data GSMAP yang sudah terkalibrasi dengan RainGauge ya, versi 7. Untuk periode datanya kami mengambil data dari 1 Januari 2018 sampai 31 Desember 2018. Untuk keperluan training, tidak semua data kami ambil, jadi kami hanya mengambil sampel-sampelnya saja. Terus untuk validasi, kami menggunakan data pada satu hari ini, di tanggal 1 Januari 2019. Untuk lokasi di wilayah Indonesia, terus resolusi waktu kami menyesuaikan, karena ini sebenarnya data Himawari sudah bisa per 10 menit, tapi untuk memudahkan pengolahan data, kami menggunakan data per jam, dan resolusi spasial juga sudah kami modifikasi menjadi 0,1 derajat, karena menyesuaikan dengan data trainingnya, yaitu data GSMAP. Ini adalah tabel spesifikasi dari kanal Himawari 8, jadi kami hanya menggunakan band 7 sampai band 16. Jadi dari 10 kanal itu, kami coba estimasi hujan pada current time, pada saat itu, 1 jam setelahnya. Jadi pengen tahu hujan 1 jam setelah data diterima, dan 2 jam setelahnya. Ini kami menggunakan, jadi masih uji coba ya statusnya, kami menggunakan 9 model machine learning seperti yang terdapat di sini. Toolsnya kami menggunakan Python untuk validasi dan juga untuk menentukan algoritma atau model mana yang terbaik. Kami menghitung nilai akurasinya dengan rumus seperti ini, yang intinya merupakan persentase seberapa banyak prediksi yang akurat per jumlah data yang divalidasi. Parameter statistik seperti probability of detection atau POD, success ratio, dan
IOFD juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan model yang terbaik. Ini adalah flowchart untuk menentukan hujan dari... 3 menit lagi. Oh, saya terlalu lama ya. Ini adalah flowchart-nya, jadi pada prinsipnya kami melakukan 2 kali pemilihan, 2 kali pengolahan untuk mesin learning ya. Jadi mesin learning yang pertama digunakan untuk membedakan apakah data himawari tersebut, apakah pixel itu merupakan hujan atau tidak hujan. Lalu setelah tahu pixel tersebut hujan atau tidak hujan, akan diproses lebih lanjut menjadi rain rate. Jadi ada 2 seleksi model yang 2 tahapan machine learning di sini untuk seleksi model. Ini adalah hasilnya, hasil untuk seleksi model area hujan dan tidak hujan. Ini kami tampilkan salah satu contoh plotnya saja ya. Jadi ini adalah GSMAP sebagai pembandingnya, dan ini adalah hasil-hasil 9 model machine learning. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau berdasarkan nilai akurasi, nilainya mungkin tidak jauh berbeda ya. Yang paling tertinggi kalau dari hasil kami adalah multi-layer perceptron model. Itu akurasinya didapat sekitar 0,83. Nah, jadi dari hasil ini kami untuk melanjutkan ke untuk menentukan estimasi rain rate-nya, kami berdasarkan model dari multi-layer perceptron. Dan ini adalah hasil seleksi model dari rain rate. Jadi setelah dipilih hujan atau tidak hujan, estimasi rain rate hasilnya seperti ini. Akurasinya juga sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya, antara 0,7 sampai 0,8. Namun kalau secara visual, rata-rata model hanya sampai pada prediksi di bawah 15 mm per jam ya. Kecuali satu model lumayan baik. Ini adalah linear discriminant analysis, dan model ini juga yang memberikan akurasi paling tinggi, yaitu 0,82. Kami juga menguji kombinasi dari variabel input menggunakan 3 variabel, 5 variabel, dan 10 dan 9 variabel. Kira-kira mana yang barangkali hanya parameter tertentu saja sudah cukup memberikan hasil yang bagus. Dan memang 3 variabel yang menjadi penentu adalah IR1, IR2, dan IR3 ya. Di sini akurasinya sudah bisa mencapai 0,79. Mohon maaf Pak Anto, untuk waktunya sepertinya sudah mau habis. Ini juga. Jadi dipercepat. Oke, mungkin saya langsung ke kesimpulan ya. Jadi setelah uji kombinasi, kami juga mencoba prediksi plus 1 dan plus 2. Di sini sayangnya kami tidak tidak memasukkan faktor angin ya, karena pastinya ada perubahan dinamika atmosfer, ada perubahan pergerakan awan dari jam ke-1 dan jam ke-2. Meskipun hasilnya masih lumayan baik ya. Oke, kesimpulannya yang pertama, kami menyimpulkan bahwa metode machine learning ini dapat digunakan untuk estimasi hujan dari kanal inframerah dengan akurasi sebesar 0,79 sampai 0,82. Untuk seleksi model area hujan dan tidak hujan, kami peroleh skor akurasi tertinggi didapat dari model multi-layer perceptron. Untuk seleksi model rain rate atau intensitas hujan, di sini kami peroleh skor tertinggi didapat dari model linear discriminant analysis. Variabel input 3 variabel dari kanal inframerah, yaitu IR1, IR2, dan IR3 sebenarnya sudah cukup baik ya, dengan akurasi 0,79, di mana penambahan jumlah variabel input tidak terlalu signifikan meningkatkan akurasi. Mungkin itu saja presentasi kami. Terima kasih, mohon saran dan masukannya.
Baik, terima kasih Pak Anto. Jadi tadi untuk presentasi Bapak Anto, Bapak Risyanto, itu menggunakan data satelit Himawari dan menggunakan machine learning untuk prediksi kejadian hujan atau tidak maupun rain rate-nya. Sebetulnya ada satu pertanyaan, tapi mungkin akan saya hold dulu karena tadi Pak Anto sudah melebihi waktu presentasi ya. Jadi nanti apabila ada waktu lenggang akan kami sampaikan ke Pak Anto dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kita akan mulai ke presentasi yang kedua. Mungkin di sini ada jadwal presentasi yang pertama, Bapak Aprizal dan Pak Lukman, apakah sudah hadir untuk presenter yang pertama? Tidak hadir ya? Oke. Yang nomor 2, apakah atas nama Dika Ahmad Rojikin untuk variabilitas temporal spasial klorofil A dan suhu permukaan laut? Sudah hadir? Tidak ada ya? Bapak Risyanto sudah. Lalu yang presentasi nomor 4, Bapak Iputu Dedi Pratama, apakah sudah hadir? Bapak Iputu mungkin bisa di-unmute ya. Oke. Dan di share screen untuk presentasinya. Oke. Jadi waktunya 10 menit dengan pertanyaan ya. Jadi kalau bisa jangan sampai 10 menit, tapi 8 menit sudah selesai. Mungkin lebih dititik beratkan ke hasil pembahasan dan metodenya saja. Oke. Terima kasih. Pak Iputu, silakan presentasinya dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya dari Stasiun Geofisika Denpasar BMKG memaparkan judul tentang perbandingan dampak Pulau Bahang perkotaan saat nyepi terhadap suhu ruang rata-rata di perkotaan dan pedesaan. Nah, adapun yang melatar belakangi ini adalah menariknya momen nyepi untuk dimanfaatkan sebagai bahan penelitian. Nah, sedangkan bahan penelitian yang ada kita keterbatasan dengan proses memperoleh datanya karena pada saat nyepi kita ada pembatasan aktivitas ruangan. Nah, ini salah satunya di bandara, beberapa jalan-jalan utama di Bali termasuk di pedesaan sangat sepi. Ini adalah lockdown yang benar-benar lockdown begitu ya. Kemudian penelitian tentang nyepi ini didominasi oleh tulisan dari BMKG di mana yang melatar belakangi tulisan ini adalah penelitian dari Ibu Badriah mengenai, ini judulnya mirip namun yang dipakai adalah faktor suhunya saja dan datanya rentangnya 2004 sampai 2014 dan di sini urban heat island tidak memberikan pengaruh terhadap suhu pada saat nyepi. Sedangkan penelitian yang lain adalah membahas tentang konsentrasi CO dan tingkat suspensi polusi terhadap aktivitas nyepi yang berhubungan dengan berkurangnya aktivitas manusia terhadap kualitas udara. Nah, kemudian saya kembangkan lagi kenapa bisa tidak memberikan pengaruh urban heat tersebut, padahal kenyataannya aktivitas manusia luar ruangan itu berkurang drastis pada saat nyepi. Nah, ini data dan metode yang kami gunakan. Datanya adalah suhu ruangan rata-rata yang diperoleh dari taman alat. Di sini terdapat 2 taman alat dengan lokasi berbeda di Bali.
Jadi bisa dilihat perbedaan data yang digunakan, di mana taman alat pertama ini berada di tengah perkotaan, di pusat kota Denpasar, dengan elevasi 15 meter, sedangkan taman alat kedua ini adalah di daerah Karangasem, di mana dikelilingi oleh persawahan dan perbukitan. Nah, ini hanya ada satu jalan saja, sedangkan di sini banyak perumahan dan jalan. Dan tentunya ini harus pastinya akan memberikan dampak yang signifikan ketika terjadi pengurangan aktivitas antropogenik. Nah, kemudian data dan metodenya adalah berupa menggunakan data Hari Raya Nyepi yang diperoleh dari kalender Bali, di mana Hari Raya Nyepi ini berkisar di antara bulan Maret dan Februari sepanjang tahun 1995 hingga 2020. Nyepi ini berada di bulan Maret karena sistem perhitungannya menggunakan sistem lunisolar, mirip seperti perhitungan kalender Tionghoa. Nah, jadi di mana pada tahun-tahun tertentu terdapat adanya semacam tahun kabisat, di mana tahun kabisat ini bukan penambahan hari, namun penambahan 1 bulan dalam tahun-tahun tertentu. Oleh karena itu, Nyepi akan jatuh sekitar bulan Maret hingga Februari, yaitu dekat dengan equinox. Kemudian hasil dari penelitian ini adalah kita buat grafik secara temporal untuk Nyepi setiap tahunnya. Jadi suhu rata-rata harian Nyepi, baik di stasiun geofisika Denpasar maupun pos pengamatan Kahang-Kahang ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Namun di stasiun Denpasar trennya cenderung lebih mendatar, lebih landai. Sedangkan di pos pengamatan Kahang-Kahang trennya lebih curam. Nah, padahal peningkatan laju pertumbuhan penduduk Kota Denpasar itu meningkat setiap tahunnya. Kemudian jika dilihat suhu rata-rata harian pada saat Nyepi di Denpasar justru mengalami peningkatan, ya, suhu tertinggi justru terjadi pada saat Nyepi. Nah, inilah yang menjadi suatu kesimpulan dari tulisan sebelumnya bahwa urban heat island tidak berpengaruh terhadap Hari Raya Nyepi, tidak mempengaruhi urban heat island tersebut. Nah, untuk itu, karena pengamatan di stasiun geofisika Denpasar maupun pos pengamatan Kahang-Kahang juga melakukan pengamatan waktu lamanya penyinaran matahari, dan lamanya penyinaran matahari ini juga sepanjang saya berdinas di sini, pengalamannya adalah pengamatan matahari ini sangat berpengaruh terhadap nilai suhu ruang rata-rata di stasiun geofisika Denpasar. Nah, untuk itu dari nilai rata-rata ini kita juga melakukan rata-rata dari lama penyinaran matahari yang diperoleh dari diagram garisnya, baik di pos pengamatan Kahang-Kahang maupun stasiun geofisika Denpasar, diperoleh tabel yang di bawah ini, di mana rasio selama penyinaran matahari di stasiun geofisika Denpasar menunjukkan nilai terendahnya pada saat Nyepi, sedangkan di pos pengamatan Kahang-Kahang justru nilainya masih di bagian di rata-ratanya. Justru nilai tertinggi berada pada H-2 dengan selisih yang tidak begitu besar. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa Hari Raya Nyepi ini berpengaruh terhadap urban heat island, atau yang diistilahkan di sini pada satu jurnal internasional bahwa adanya istilah pulau dingin perkotaan. Nah, itu jadi aktivitas pengurangan aktivitas antropogenik ini berpengaruh terhadap suhu di wilayah perkotaan. Sedangkan di wilayah pedesaan, karena
perubahan aktivitas manusianya tidak signifikan, maka tidak mempengaruhinya. Nah, untuk itu, jika kita lihat dari grafik sebelumnya bahwa suhu di ketinggian Denpasar dan pos pengamatan Karang adalah berselisih 90 meter, sedangkan menurut rumus Bragg, setiap ketinggian 100 meter itu penurunan suhunya adalah 0,6 derajat. Jadi harusnya di perbedaan suhu Sanglah dan Karang adalah 0,5 derajat, sedangkan pada kenyataannya selisihnya berkisar kurang lebih 2 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pulau panas perkotaan di wilayah Denpasar, sedangkan untuk Nyepi mampu menurunkan panas akibat pengaruh antropogeniknya. Nah, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal ini adalah pengaturan bangunan yang baik, sistem transportasi yang baik, hemat listrik, desain bangunan yang baik, peningkatan albedo kota, memperbanyak badan air, dan menerapkan green technology. Dan terakhir, kesimpulannya adalah berdasarkan data 26 tahun tersebut, diperoleh informasi bahwa suhu perkotaan lebih tinggi daripada di pedesaan. Dan keduanya menunjukkan kecenderungan peningkatan suhu rata-rata harian pada saat nyepi. Berdasarkan analisis rasio suhu rata-rata pada penyinaran matahari saat nyepi dengan 2 hari sebelum dan sesudah nyepi menunjukkan bahwa terjadi penurunan rasio di wilayah perkotaan dan rasio mendatar di wilayah pedesaan. Baik, demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putu ya. Jadi untuk saat ini masih belum ada pertanyaan yang masuk, tapi waktunya masih tersisa 1 menitan lagi, gitu ya. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin saya yang akan bertanya, Pak. Ada pertanyaan gitu ya. Oke. Jadi untuk NN sendiri di judulnya itu terhadap suhu ruangan rata-rata harian ya. Ya, Pak. Tapi tadi yang ditunjukkan itu adalah suhu alat gitu ya. Ya, Pak. Oke, suhu alat yang ada di outdoor gitu. Di Ya, mana Pak. tadi? Di stasiun ya, gitu ya. Ya, Pak. Jadi bagaimana menghitung suhu ruangan rata-rata harian ini dari suhu yang ada di pos pengamatan gitu. Oke, itu aja, Pak. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah, ini kalau dilihat memang stasiun taman alat ini berada di luar ruangan. Namun untuk termometer, baik termometer bola basah, bola kering maupun termometer maksimum dan minimum berada di dalam kotak yang bernama sangkar. Mungkin Bapak, saya nggak punya gambarnya di sini, jadi mungkin bisa dicari sangkar meteo. Nah, di sana sudah standar, jadi taman alat ini memiliki rumput dengan luasan yang sudah ditentukan oleh WMU. Jadi tanahnya rumput, kemudian berada di ketinggian sekitar 120 meter, kalau tidak salah, dari permukaan tanah, dan di dalamnya ada sangkar meteo. Jadi di sana dianggap sebagai nilai suhu ruang rata-rata. Berarti suhu ruangan rata-rata di sini adalah suhu yang ada di sangkar tadi ya? Iya Pak, di dalam sangkar. Oke. Jadi mungkin terima kasih atas presentasinya untuk presenter yang kedua ya, Bapak Putu. Waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita akan beranjak ke presenter yang ketiga, mana apakah Pak Aprizal sudah hadir untuk kajian gelombang tinggi? Oke, saya lompat lagi.
Saudara Dika Ahmad Rojikin hadir? Oke, saya lompat lagi. Berarti nomor 1, nomor 2 sudah belum hadir ya. Kita lompat ke presentasi ketiga yang dijadwal adalah nomor 5 ya. Evaluasi intensitas curah hujan berbasis radar cuaca atas nama Pak Usman Effendi ya. Apakah sudah hadir dan sudah dipersiapkan untuk PowerPoint-nya? Siap, Pak. Baik, Pak Usman, silakan untuk melakukan presentasi kurang dari 10 menit, Pak ya. Nanti akan saya beritahukan Ya, kalau sudah mendekati waktunya 10 menit. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Moderator yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Usman Effendi dari BMKG. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik kami yang berjudul Evaluasi Estimasi Curah Hujan berbasis radar cuaca menggunakan relasi ZR di Pontianak. Baik, untuk mempersingkat presentasi kali ini, saya akan lanjutkan ke bagian yang pertama, yaitu pendahuluan. Dalam studi klimatologi, data curah hujan merupakan salah satu data yang penting untuk dianalisis, termasuk dalam kaitannya dengan sistem peringatan dini bencana seperti banjir, tanah longsor, serta kebakaran hutan. Terbatasnya titik pengamatan hujan di Indonesia membuat data hujan tidak tersedia di semua lokasi. Kondisi ini mendorong urgensi pemenuhan data curah hujan dengan alternatif yang lain. Salah satunya adalah menggunakan instrumen penginderaan jarak jauh radar cuaca. Sebagaimana yang telah kita ketahui, data reflectivity radar dan intensitas hujan memiliki hubungan yang sangat kompleks yang tergantung pada kondisi fisis dari masing-masing awan hujan. Sehingga untuk menghasilkan estimasi curah hujan menggunakan satu metode saja itu kurang efektif. Dan adapun Pontianak sebagai ibu kota Kalimantan Barat merupakan salah satu kota di Indonesia yang rawan akan bencana banjir. Kondisi tersebut mendorong urgensi pemenuhan data intensitas curah hujan yang akurat menggunakan radar cuaca. Dan pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persamaan relasi ZR yang paling tepat digunakan untuk mengestimasi curah hujan di wilayah Pontianak. Dan selanjutnya adalah data dan metode. Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak pada tanggal 1 hingga 24 Maret 2018 dengan data yang digunakan yaitu data reflectivity radar cuaca SIBEN Pontianak, kemudian data curah hujan harian Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Stasiun Klimatologi Mempawah, serta Stasiun Meteorologi Spadio. Adapun metode yang digunakan yaitu pertama adalah konversi data reflectivity radar menjadi intensitas hujan menggunakan produk Surface Rainfall Intensity atau SRI, di mana produk SRI ini akan menghasilkan data estimasi intensitas hujan sesuai dengan kondisi topografi di wilayah tersebut. Proses konversi data reflectivity menjadi intensitas hujan ini menggunakan 3 macam persamaan relasi ZR, yaitu Marshall-Palmer, Rosenberg-Tropicals, serta Segene, di mana persamaan relasi ZR ini dinyatakan sebagai Z sampai dengan A kali R pangkat B. Z ini menunjukkan faktor reflectivity radar, R ini menunjukkan intensitas hujan, serta sedangkan A dan B ini adalah konstanta yang mengikuti dari persamaan relasi ZR yang digunakan. Kemudian data intensitas hujan akan dikonversi menjadi data akumulasi curah hujan harian menggunakan produk Rainfall Intensity Histogram atau RIH dari milimeter per jam menjadi milimeter. Kemudian yang diekstrak sesuai dengan 3 lokasi yaitu untuk Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak, Stasiun Klimatologi Mempawah, dan Stasiun Meteorologi Spadio. Kemudian dilakukan verifikasi secara statistik menggunakan analisis korelasi Pearson, Root Mean Square Error, serta linear bias. Dan berikut ini adalah ilustrasi dari produk SRI. Baik, lanjut ke bagian hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar 1 yang merupakan perbandingan antara curah hujan estimasi dengan observasi di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak. Di sini terlihat bahwa estimasi curah hujan tertinggi dari persamaan Rosenberg-Tropicals sebesar 14 mm. Ini terjadi pada tanggal 6 Maret. Sedangkan untuk data observasi curah hujan tertinggi mencapai 32,5 mm justru pada tanggal 12 Maret. Kemudian gambar 2 menunjukkan grafik observasi curah hujan, estimasi dan observasi di Stasiun Klimatologi Mempawah, di mana hampir sama untuk estimasi tertinggi diperoleh dari persamaan Rosenberg-Tropicals
dengan waktu yang berbeda dengan data observasinya. Dan berikutnya gambar 3, ini perbandingan antara curah hujan estimasi dan observasi di stasiun meteorologi Sukadio. Di sini terlihat untuk curah hujan tertinggi estimasi masih diperoleh dari persamaan raw sample tropikal sebesar 11,7 mm yang diperoleh pada tanggal 12 Maret, sedangkan untuk curah hujan observasi justru diperoleh pada tanggal 23 Maret, jadi waktunya itu berbeda. Tapi kalau kita lihat secara umum, hasil estimasi curah hujan untuk ketiga wilayah ini memberikan pola yang hampir sama dengan data hujan observasi. Kemudian selanjutnya, berikut ini adalah hasil dari tabel koefisien korelasi antara curah hujan estimasi dengan observasi. Di sini terlihat bahwa secara umum dari rata-rata ketiga lokasi, koefisien korelasi tertinggi diperoleh dari persamaan Morsel-Palmer sebesar 0,665, sedangkan untuk korelasi terendah dari persamaan Sekine sebesar persamaan terendah dari Rossum tropika sebesar 0,552. Kemudian untuk tabel 2 menunjukkan linear bias antara curah hujan estimasi dan observasi, di mana secara umum dari semua lokasi menunjukkan bahwa estimasi curah hujan menunjukkan nilai yang underestimate atau lebih rendah daripada nilai observasinya. Kemudian tabel 3 ini adalah nilai RMS, estimasi dan observasi. Di sini terlihat bahwa nilai error terendah atau nilai RMS yang paling rendah diperoleh dari persamaan Rossum tropikal sebesar 12,861 mm. Dan untuk nilai RMS tertinggi atau error tertinggi diperoleh dari persamaan Sekine sebesar 17,843 mm. Kemudian kita lanjut ke bagian pembahasan. Dan dari hasil sebelumnya dijelaskan bahwa curah hujan dari estimasi radar masih menunjukkan nilai error. Nah, nilai error ini umumnya terkait dengan adanya limitasi pada radar cuaca. Salah satunya adalah atenuasi, di mana atenuasi ini menyebabkan gelombang elektromagnetik pantulan yang diterima oleh radar mengalami pelemahan, sehingga estimasi curah hujan yang dihasilkan hasilnya nilainya lebih rendah daripada hasil pengamatan yang sebelumnya. Kemudian radar cuaca juga mengukur curah hujan sebelum jatuh ke permukaan bumi, yang nilainya hasilnya pasti berbeda dengan pengukuran di permukaan, karena pada saat pengukuran masih di udara atau atmosfer, masih ada potensi curah hujan itu menguap sebelum jatuh ke permukaan tanah, sehingga nilainya ada kemungkinan berbeda. Kemudian selanjutnya untuk persamaan Marshall-Palmer, jadi Marshall-Palmer ini memang khusus untuk tipe-tipe hujan stratiform. Sementara itu untuk wilayah Pontianak sendiri terletak di dekat Katulistiwa. Umumnya dihasilkan dari curah hujan stratiform dan konvektif, sehingga ada perbedaan asumsi dari persamaan ini. Kemudian untuk persamaan Rossum tropikal ini juga khusus untuk konvektif sebenarnya, namun masih menghasilkan curah hujan yang underestimate. Kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan asumsi drop size distribution pada persamaan Rossum tropikal dibandingkan dengan DSG di Pontianak. Dan yang terakhir untuk persamaan Sekine, hampir sama dengan Rossum tropikal, ini ditujukan untuk curah hujan tipe konvektif, namun hasilnya masih tidak sesuai atau masih underestimate. Kemungkinan persamaan pendekatan dilakukan oleh persamaan Sekine masih kurang tepat untuk digunakan di wilayah Pontianak. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, dapat diketahui bahwa koefisien korelasi terbaik ditemukan dari persamaan Marshall-Palmer yang diikuti oleh persamaan Sekine, Rossum tropikal, dengan nilai rata-rata koefisien korelasi untuk ke semua lokasi penelitian masing-masing sebesar 0,665, 0,653, serta 0,552. Kemudian analisis dari linear bias menunjukkan bahwa secara umum semua lokasi menunjukkan estimasi curah hujan yang masih underestimate atau di bawah dari nilai observasinya. Yang terakhir, nilai RMS masih cukup tinggi yang berkisar antara 12,9 hingga 13,8 mm dengan persamaan Rossum tropikal memberikan nilai yang terkecil dibandingkan persamaan lainnya. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Usman. Jadi 10 menit pas ya. Dan di daftar pertanyaan kami, ada pertanyaan untuk Pak Usman. Jadi ada 2 ya. Mungkin saya bacakan satu saja.
mungkin bisa dijawab secara cepat oleh Pak Usman. Apakah relasi dari anonimus ya? Apakah relasi ZR yang digunakan pada penelitian ini dapat digunakan juga untuk wilayah lain di dekat Katulistiwa? Baik, Oh, terima dari kasih. IKA BMKG. Oke. Oh ya, siap. Silakan Pak Usman. Jadi untuk persamaan relasi Z ini sendiri sebenarnya sangat berat. Jadi karena dia tergantung dari kondisi fisis awan, di mana kondisi fisis awan itu tergantung dari lokasinya itu di mana, kondisi topografinya bagaimana proses terbentuknya awan. Jadi untuk lokasi lain sebenarnya perlu untuk pengujian karena belum tentu relasi Z di sini paling tepat, misalkan Marshall-Palmer. Kemudian di lokasi lain belum tentu Marshall-Palmer itu terbaik. Jadi untuk setiap wilayah ada baiknya perlu dilakukan kajian ulang untuk menentukan persamaan relasi ZR mana yang paling baik. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Usman. Jadi mungkin kita lanjutkan. Ya, atas presentasinya. Kan kita lanjutkan kembali untuk presentasi yang keempat ya. Jadi ini mungkin untuk presentasi nomor 1 dan presentasi nomor 2 akan saya mundurkan ke bagian paling bawah gitu ya. Jadi sekarang adalah presentasi keempat, untuk di jadwal itu adalah presentasi nomor 6. Bu Rosida ya, Ibu Rosida Buninong, pengaruh dari penumpukan beban aerosol di atmosfer terhadap perubahan suhu di wilayah Indonesia. Apakah Bu Rosida sudah siap untuk presentasinya? Hadir, siap Pak. Silakan di share screen Bu. Ya, bentar Pak. Ya. Bu Rosida? Oke. Sudah muncul, Bu? Udah ya? Ya, PowerPoint-nya. Jadi untuk waktu dan tempat dipersilakan Bu Rosida 10 menit ya. Oke. Silakan, Bu. Ini kita dulu. Halo. Iya, Pak, sebentar saya. Oke. Ini kok share-nya saya nggak. Tolong dibantu, Pak. Oh, oke. Bisa nggak di situ? Jadi itu ada tombol di bawah, Bu. Yang Ya. PowerPoint-nya yang... Ya udah, Pak. Udah, Pak. Udah saya ini, tapi kok keluarnya cuma itu ya? Oh, belum ter-share ya? Iya, udah saya share kok. Sudah muncul. Iya, belum muncul. Sudah muncul, tapi belum slideshow. Oh, belum. Ya Allah, gimana dong ini? Di slideshow, Bu. Susah banget. Wah, gimana nih, Pak? Atau pakai menggunakan bahan yang di sini, ada nggak? Saya gimana caranya ya kembali lagi? Pak, maaf Pak. Saya nggak tahu ini gimana. Pak moderator, langsung di-tackle aja dari bahan dari panitia Pak moderator. Halo, jadi untuk presentasi Bu Rosida mungkin akan saya hold dulu ya, sambil dipersiapkan mungkin. Oh ya. Akan saya lanjutkan ke presentasi yang selanjutnya untuk efisiensi waktu.
apakah presentasi atas nama Sekar Ayu Kanti? Iya, saya hadir, Pak. Oh, hadir ya? Oke. Sudah dipersiapkan untuk presentasinya? Silakan di share screen, Bu. Iya. Sebentar ya, Pak. Ya. Apakah sudah ada, Pak? Oh, sudah muncul. Mungkin nggak sampai 10 menit ya, Bu. Jadi biar ada pertanyaan. Jadi cuma 8 menit. Jadi silakan dititik beratkan ke hasil pembahasan dan metodenya saja. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan Bu Sekar ya. Oke. Ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar. Saya akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Dampak Pelaksanaan Kebijakan WFH dan PSBB terhadap kualitas udara Kota Bogor. Seperti yang sudah kita ketahui, COVID-19 merupakan wabah pandemi yang menyebar dengan sangat cepat, dan WHO menekankan bahwa seluruh negara harus menyusun strategi pencegahan penyebaran wabah. Strategi pencegahan penyebaran wabah dipaparkan melalui respon kebijakan pemerintah, yaitu WFH yang mulai berlaku di Kota Bogor pada tanggal 23 Maret, kemudian menjadi PSBB, PSBB transisi, dan PSBB per AKB. Seluruh respon kebijakan ini memberikan pengaruh terhadap pembatasan aktivitas mobilitas masyarakat di Kota Bogor. Oleh karena itu, kami ingin meneliti seberapa besar pengaruh pembatasan kegiatan tersebut terhadap nilai kepadatan lalu lintas serta kualitas udara di Kota Bogor. Lalu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi para pemangku kebijakan dan kepentingan terkait untuk mempertahankan kualitas udara di Kota Bogor yang baik serta berkelanjutan. Data yang kami gunakan adalah data kepadatan lalu lintas yang diambil dari data navigasi TomTom API, ditampilkan dengan data raster dengan 4 kelas kepadatan, yaitu yang berwarna hijau, yang berarti lancar tanpa hambatan sama sekali, kuning, kecepatan mulai melambat, oranye, padat merayap, dan merah, yaitu macet total. Untuk data kualitas udara, kami menggunakan 3 polutan, yaitu PM2,5, PM10, dan NOx, karena ketiga polutan tersebut merupakan polutan yang dihasilkan dari aktivitas kendaraan bermotor. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa terjadi penurunan tingkat kemacetan dibandingkan dengan pada saat periode pre-pandemi. Kebijakan mulai diterapkan pada minggu ke-12 dan terjadi penurunan tingkat kemacetan hingga minggu ke-22. Namun, terlihat peningkatan pada saat minggu ke-23 hingga minggu ke-27 yang merupakan periode PSBB transisi. Jika melihat lebih detail, grafik dinamika kepadatan lalu lintas harian di Kota Bogor juga menunjukkan hal yang sama, yaitu terdapat penurunan tingkat kepadatan lalu lintas di periode WFH dan PSBB dibandingkan dengan periode normal. Namun, terdapat peningkatan yang cukup signifikan, yaitu pada pertengahan bulan Mei, yang bisa menjadi indikasi yang ditunjukkan oleh lingkaran oranye ini sebagai perjalanan mudik, karena sekitar tanggal 15 Mei merupakan 1 minggu sebelum mudik. Dan tingkat kepadatan lalu lintas mulai meningkat pada saat memasuki periode PSBB transisi. Persentase kelas kepadatan juga menunjukkan bahwa tingkat kemacetan mengalami penurunan, yaitu mengalami penurunan kelas 3 dan 4, namun terdapat peningkatan kelas 1, berarti kejadian lancar atau tanpa hambatan sama sekali meningkat. Namun, pada saat memasuki PSBB per AKB, tingkat kemacetan meningkat kembali dan hampir sama dengan tingkat kemacetan pada saat periode normal. Karena aktivitas kendaraan bermotor merupakan sumber polutan yang terbesar di wilayah perkotaan, maka penurunan tingkat kepadatan lalu lintas juga akan berpengaruh terhadap konsentrasi polutan. Secara umum, terdapat penurunan konsentrasi polutan PM2,5, PM10, dan NOx, namun penurunan yang paling signifikan bisa dilihat
dari konsentrasi polutan NOx. Hal ini karena NOx merupakan hasil pembakaran bahan bakar kendaraan. Jadi, semakin tinggi volume kepadatan lalu lintas, maka konsentrasi NOx akan lebih tinggi dibandingkan dengan kepadatan lalu lintas yang rendah. Hal ini juga bisa dilihat melalui nilai korelasi NOx dengan kelas 2, 3 tinggi, berarti artinya semakin padat lalu lintas, maka NOx juga akan semakin meningkat. Bisa kita lihat pada periode normal, kelas 3 dan 4 lebih tinggi dan menyebabkan konsentrasi polutan NOx yang lebih tinggi. Sebaliknya, pada saat periode penerapan kebijakan, kelas kepadatan 1 lebih tinggi dan menyebabkan penurunan NOx, yaitu korelasi negatif. Selain kepadatan lalu lintas, curah hujan juga memiliki pengaruh terhadap konsentrasi polutan. Namun, pengaruh curah hujan lebih terlihat kepada konsentrasi PM. Hal ini bisa terlihat jika kita lihat hari tidak ada hujan, PM 2,5 dan PM 10 lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi PM pada saat hujan. Pada saat hujan, konsentrasi PM terlihat menurun. Hal ini juga bisa dilihat dari nilai korelasi curah hujan dengan PM, yaitu memiliki nilai korelasi minus. Pada saat memasuki periode PSBB transisi, konsentrasi polutan kembali meningkat. Hal ini bisa menjadi pelajaran dan momentum bagi pemangku kebijakan dan kepentingan terkait untuk mempertahankan kualitas udara yang baik yang berkelanjutan. Meskipun kualitas udara tidak secara langsung eksplisit tertuang di dalam target SDGs, tetapi kualitas udara berhubungan langsung dan erat dengan aspek kesehatan, kota, dan energi. Oleh karena itu, dengan mempertahankan kualitas udara yang baik, kita juga akan dapat mencapai target SDGs, terutama nomor 3, yaitu kehidupan sehat sejahtera, nomor 11, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, nomor 12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan nomor 13, penanganan perubahan iklim. Aksi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan kualitas udara yang baik, salah satunya adalah dengan meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan mode alternatif transportasi non-motor seperti sepeda yang tidak hanya menurunkan polutan, tetapi juga dapat meningkatkan kesehatan. Selain itu, kita juga dapat menawarkan sumber bahan bakar non-fosil yang lebih rendah emisi. Maka kesimpulannya, kebijakan WFH dan PSBB memberikan pengaruh terhadap kepadatan lalu lintas Kota Bogor yang ditunjukkan dengan penurunan tingkat kemacetan dan kepadatan lalu lintas. Penurunan kepadatan lalu lintas juga mempengaruhi konsentrasi polutan yang ditunjukkan dengan penurunan konsentrasi polutan pada saat periode penerapan WFH dan PSBB. Namun, pada saat kepadatan lalu lintas mulai meningkat di PSBB transisi, konsentrasi polutan juga kembali meningkat. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan dan kepentingan terkait serta masyarakat juga harus turut serta dalam mempertahankan kualitas udara yang baik agar pembangunan dapat berkelanjutan di Kota Bogor dan juga di seluruh Indonesia, terutama untuk mencapai target nomor 3, 11, 12, dan 13. Terima kasih. Baik, Bu Sekar ya. Waktunya masih ada 2 menit, 3 menit. Ada pertanyaan? Oh, belum ada pertanyaan. Ada? Oh, oke, ini ada yang bertanya. Ya. Bagaimana cara membedakan jika kualitas udara dipengaruhi oleh hujan dengan PSBB? Jadi, bagaimana membedakannya kualitas udara yang dipengaruhi hujan dan kualitas udara yang dipengaruhi oleh PSBB? Silakan untuk dijawab, Bu Sekar. Ini, jadi kalau kita lihat di grafik ini, sebenarnya pengaruh kepadatan lalu lintas, yaitu pengaruh PSBB karena penurunan kepadatan lalu lintas pada saat PSBB itu lebih besar pengaruhnya terhadap konsentrasi NOx. Sedangkan pengaruh hujan lebih besar pengaruhnya terhadap konsentrasi PM. Karena nilai korelasi kepadatan lalu lintas lebih besar terhadap NOx.
Mungkin kira-kira seperti itu untuk perbedaannya, mana yang pengaruh PSBB, mana yang pengaruh curah hujan. Bisa dilihat kalau curah hujan lebih besar mempengaruhi PM berdasarkan data yang kita analisis dan olah, sedangkan kelas kepadatan lalu lintas atau pengaruh PSBB terlihat cukup signifikan pada penurunan NOx. Apakah cukup jelas? Oke. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya? Bentar. Ada lagi? Oh, soalnya masih cukup. 1 menit lagi ya, Bu. Singkat saja, Bu. Berapa banyak stasiun pengukuran kualitas udara yang digunakan? Apakah cukup mewakili satu kota Bogor? Itu ada pertanyaan yang lain lagi. Silakan, Bu. Kita stasiun kualitas udara yang kita gunakan satu, yaitu berada di IPB Baranang Siang. Sebenarnya mungkin belum cukup untuk Kota Bogor, tetapi cukup untuk melihat kepadatan lalu lintas yang sering terjadi di wilayah Baranang Siang dan Tugu Kujang. Itu merupakan pusat Kota Bogor yang sering terjadi kemacetan. Baik, waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk Bu Sekar ya. Kita lanjutkan ke presentasi nomor 5. Mungkin dari Bu Rosida ya. Bu Rosida siap, Bu? Halo, Bu Rosida. Di unmute Iya, dulu. Pak, iya. Oke. Jadi mungkin presentasinya dari Saya kami, Bu, lupa ya. lagi atau gimana, Pak, ini? Presentasinya, oh, ya udah. Presentasinya Tadi mungkin dikirimkan. karena file itu buka. Oke, jadi Gimana? Saya nunggu atau tadi itu filenya terbuka, Pak? Ini, Bu. Jadi filenya yang ini kan, Bu? Iya betul. Oke, jadi nanti silakan kalau perlu next, mungkin bisa diberitahukan, Bu ya. Kami yang memandu dari sini, Bu. Iya. Oke. Silakan Bu Rosida, 10 menit, Bu. Ya, terima kasih Pak. Moderator. Saya mencoba mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul pengaruh penumpukan beban aerosol di atmosfer terhadap perubahan suhu di wilayah Indonesia. Yang saya lakukan di sini adalah saya mencoba untuk menganalisis mencari keterkaitan antara meningkatnya akumulasi partikel aerosol di atmosfer terhadap temperatur udara di permukaan. Seperti kita ketahui bahwa persoalan aerosol ini adalah suatu yang sangat kompleks karena aerosol mempunyai di next aja. Karena aerosol mempunyai karakteristik yang sangat unik. Dari jenisnya itu sangat bervariasi, kemudian bentuknya juga banyak sekali, sampai komposisi di atmosfer dan sampai distribusi spasial partikel dan distribusi ukurannya juga sangat bervariasi. Dari beberapa jenis partikel aerosol yang mempunyai karakteristik, beberapa yang mempunyai karakteristik yang reaktif terhadap radiasi. Partikel yang reaktif radiasi ini adalah jenis partikel yang mengabsorpsi atau menghamburkan radiasi yang berpotensi untuk memanaskan atau mendinginkan atmosfer. Jika terhadap gas rumah kaca kita bisa memperkirakan kenaikan suhu, bahkan sudah banyak model yang terkait dengan gas rumah kaca yang dikaitkan dengan kenaikan atau penurunan temperatur. Dan di sini saya ingin mencoba bisa nggak secara langsung keterkaitan aerosol yang begitu berbagai jenis dan ukurannya itu langsung mendapatkan korelasi yang baik dengan temperatur di atmosfer. Oleh karena itu, maka tujuan dari penelitian yang saya lakukan di sini adalah saya ingin mencoba mempelajari pengaruh penumpukan atau akumulasi partikel aerosol di atmosfer terhadap udara permukaan. Next-nya ya. Selanjutnya. Dan untuk berikutnya ya.
Untuk tujuan tersebut, dalam penelitian ini, kami menggunakan data satelit Terra. Dan untuk aerosolnya, kita menggunakan parameter AOD dari instrumen MODIS, dan untuk temperaturnya kita menggunakan instrumen AIRS. Resolusi spasial datanya adalah 1 derajat, kemudian resolusi temporalnya adalah harian, dan dengan periode data sekitar 20 tahun dari 2000 sampai 2019, dan format datanya adalah dalam NetCDF. Lokasi penelitiannya itu kami mencoba melihat secara keseluruhan di wilayah Indonesia, dan sebagai studi kasus kami ingin melihat beberapa area perkotaan untuk wilayah Kalimantan, Sumatera, dan Pulau Jawa. Berikutnya, ini adalah pola time series dari temperatur udara. Saya mencoba pada level 925 hektopascal, dan dan satu lagi pada 850 hektopascal. Tapi di sini kelihatannya memberikan tren yang hampir sama, hanya mungkin dari nilainya saja yang berkurang, yaitu kalau di 850 hektopascal itu nilainya agak sedikit lebih dingin dibanding dengan yang 925. Oleh karena itu untuk penelitian ini saya menggunakan yang lebih ke permukaan, yaitu yang 925 hektopascal. Berikutnya ya. Selanjutnya ya, punten. Nah, ini juga pola, saya mencoba melihat ini temperatur, pola variasi time series dari temperatur. Ini juga data rata-rata harian untuk wilayah Indonesia. Kita lihat di sini trennya itu sepertinya di MAM. Ya, kalau kita melihat secara musiman, di MAM itu kelihatannya panas. Dan di daerah yang ini, di daerah Oktober, September, Oktober, November, itu sepertinya nampaknya ada penurunan suhu. Next-nya ya. Dari sini saya mencoba membuat berikutnya, Pak. Next. Susah banget deh. Nah, ini secara musiman kita coba mengkorelasikan dengan nilai AOD-nya pada DTF. Kelihatan di sini nilainya cukup, maksudnya nilai AOD-nya kecil. Ada perubahan ke PMAM, DJA, dan SON. Ini data tahun 2015. Kita tahu di sini di daerah di bulan SON ini ada kebakaran hutan. Kita perkirakan ada penumpukan aerosol di situ, dan kalau kita lihat pola spasial dari temperaturnya itu seperti ada korelasi, karena kelihatan ada penurunan dari pada saat aerosol meningkat, itu seperti ada penurunan di temperaturnya. Berikutnya. Selanjutnya saya ingin mencoba melihat lebih fokus ke daerah ke perkotaannya. Berikut. Nah, ini tren untuk kota Palangkaraya. Yang kita sering ketahui bahwa di daerah ini seringkali banyak kebakaran hutan. Kalau di sini kita lihat, di sini hampir setiap tahun ada kebakaran hutan. Nah, saya ingin mencoba melihat korelasi pada tahun 2006, yang melihat puncaknya 2015 dan 2019. Bu Rosida, saya mencoba,
Ya ini korelasinya. Jadi seakan-akan ini ada korelasi, tapi ternyata berikutnya Pak, langsung aja di ini berikutnya. Maaf punten. Nah, ini untuk Bandung dan ini spasial. Ternyata saat kita korelasikan antara aerosol dengan temperatur itu ternyata tidak ada. Berikutnya Pak, berikutnya. Next. Nah, kita lihat di sini korelasinya pada SON, kita coba kurang dari 0,01. Kurang dari situ, semua data. Berikutnya. Ini untuk Bandung juga demikian. Jadi kelihatannya seperti ada korelasi secara spasial, tapi ternyata saat kita kaitkan menggunakan scatter plot, ternyata tidak ada kaitannya. Kalau melihat korelasi R-nya itu sangat-sangat jauh dari yang diharapkan. Oke, berikutnya. Ya, sebagai penutup, dari hasil penelitian bahwa analisa dari data yang saya manfaatkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa akumulasi partikel aerosol ini di atmosfer tidak berkorelasi secara langsung terhadap peningkatan atau penurunan temperatur udara permukaan. Karena banyak faktor yang mungkin mempengaruhi terhadap distribusi ukuran partikel ini kalau kita mau mengkaitkan dengan temperaturnya. Dan mungkin sebagai tambahan ini perlu adanya penelitian yang mungkin melibatkan parameter lain untuk melihat korelasinya. Saya kira cukup sekian Pak, maaf. Terima kasih. Baik, jadi ini tadi presentasi dari Bu Rosida ya. Sudah habis waktunya dan saya lihat di list pertanyaan juga tidak ada pertanyaan gitu ya. Jadi mungkin terima kasih Bu Rosida atas paparannya. Kita lanjutkan ke presentasi nomor 6. Mungkin apakah sudah ada Yasinta Devitasari? Hadir Pak. Oh oke. Apakah sudah dipersiapkan untuk PowerPoint? Oke, silakan di-share. Bu Yasinta ya? Ya. Oke. Oke Bu, jadi presentasinya kurang dari 10 menit, mungkin 8 menitan ya. Nanti setelah 8 menit akan kami peringatkan untuk memperhatikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan penelitian saya mengenai hubungan konsentrasi karbon dioksida dengan suhu udara dan curah hujan di Indonesia. Jadi yang mendasari penelitian kami pada kali ini adalah yang pertama, menurut Bernade tahun 92, karbon dioksida merupakan penyumbang sebanyak 60% dari efek rumah kaca. Kemudian menurut NOAA juga menyatakan adanya hubungan yang kuat antara suhu dan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer. Kemudian perubahan pola curah hujan dapat disebabkan oleh sifat penjebak panas dari karbon dioksida atau gas rumah kaca yang terperangkap. Selanjutnya, ya. Oh, ya, silakan Bu. Oh. Data yang kami gunakan adalah data konsentrasi karbon dioksida dari stasiun GAW Bukit Kototabang selama 11 tahun dari tahun 2004 sampai tahun 2014 menggunakan metode flash sample. Kemudian data suhu dan curah hujan kami dapat dari stasiun GAW Bukit Kototabang juga dan dari 13 lokasi di Indonesia seperti pada gambar, yakni Staklim Aceh Besar, Stamet Minangkabau, Meteorologi Kemayoran, Stamet Juanda, Jemberana, Lombok Barat, Frans Sales Lega, Kendari, Andi Jema, Muhammad Sulaiman, Mempawah, Seram bagian Barat, dan Stamet Sentani.
Kemudian untuk metodenya, kami menggunakan 3 metode, yakni analisis korelasi untuk mengetahui arah hubungan dan seberapa kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian kami juga menggunakan uji T untuk mengetahui apakah adanya hubungan yang linear terhadap variabel-variabel yang diuji. Kemudian kami menggunakan analisis kecenderungan untuk mengetahui apakah adanya perubahan variabel yang diuji dari waktu ke waktu. Kemudian alurnya adalah data dari GAW Bukit Kotatabang yang meliputi CO2, suhu udara, dan curah hujan itu dianalisis menggunakan korelasi dan uji T untuk mengetahui signifikansi pengaruhnya. Kemudian ketika kita mengetahui apakah ada hubungan antara karbon dioksida dengan suhu udara dan curah hujan, maka hasil tersebut kita jadikan acuan apakah di 13 lokasi pengamatan suhu udara dan curah hujan juga mengalami perubahan. Ini merupakan hasil dan pembahasan di mana konsentrasi hubungan antara konsentrasi karbon dioksida dengan suhu yang terlihat pada tabel 1 menunjukkan bahwa adanya korelasi yang lemah, yakni sebesar 0,295 dan memberikan pengaruh sebanyak 7,9% terhadap suhu udara dan adanya pengaruh faktor lain itu sebanyak 92,1%. Kemudian untuk hubungan antara konsentrasi karbon dioksida dengan curah hujan itu juga menunjukkan korelasi yang lemah, yakni hanya sebesar 0,310%. Dan memberikan pengaruh sebanyak 8,8% terhadap curah hujan, dan curah hujan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya sebanyak 91,2%. Kemudian untuk uji T menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih dari nilai T tabel. Itu untuk suhu, dan taraf signifikansinya kurang dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang linear antara konsentrasi CO2 terhadap suhu udara di GAW Bukit Kotatabang. Kemudian untuk variabel curah hujan, nilai T hitung sama, lebih dari nilai T tabel, dan taraf signifikansinya juga kurang dari 0,05. Hal ini juga menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang linear dari konsentrasi CO2 terhadap curah hujan di GAW Bukit Kotatabang. Ini merupakan grafik tren dari konsentrasi karbon dioksida, suhu udara, dan curah hujan di GAW Bukit Kotatabang, yang semuanya menunjukkan adanya peningkatan, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Kemudian, dari analisis tren suhu udara yang dilakukan di 13 lokasi di Indonesia, di sini menunjukkan bahwa dari adanya tren peningkatan, itu Seram menunjukkan peningkatan terbesar, yang kedua adalah Juanda, dan yang ketiga adalah Andi Jema. Kemudian untuk tren peningkatan penurunan tertinggi, terjadi di stasiun Minangkabau dan Kemayoran. Selanjutnya, untuk tren curah hujan, tren peningkatan curah hujan tertinggi terjadi di Frans Lega. Kemudian yang kedua adalah Kendari, yang ketiga Staklim Aceh, yang keempat Seram, dan selanjutnya. Kemudian untuk tren penurunan tertinggi adalah stasiun Mempawah, Jembrana, Juanda, dan diikuti dengan Minang. Maka kesimpulannya yang dapat saya sampaikan adalah adanya kenaikan konsentrasi karbon dioksida di GAW Bukit Kotatabang ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan suhu dan curah hujan. Kemudian analisis korelasi menunjukkan bahwa pengaruh konsentrasi terhadap suhu dan curah hujan adalah lemah. Kemudian uji T juga sama, adanya pengaruh yang signifikan. Kemudian untuk tren peningkatan suhu tertinggi terjadi di stasiun Juanda, tren penurunan tertinggi terjadi di Minangkabau. Kemudian untuk tren peningkatan curah hujan tertinggi di Frans Lega. Kemudian untuk tren penurunan curah hujan tertinggi di stasiun klimatologi Mempawah. Sehingga kesimpulan utama pada penelitian ini adalah
pengaruh konsentrasi karbon dioksida terhadap suhu udara itu lebih kuat daripada pengaruh konsentrasi karbon dioksida terhadap curah hujan, meskipun sama-sama tidak signifikan. Selain itu, kenaikan konsentrasi karbon dioksida tidak selalu diikuti dengan peningkatan suhu udara dan curah hujan. Maka dari itu, kecenderungan variasi suhu udara dan curah hujan di Indonesia umumnya menunjukkan perubahan yang tidak seragam. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu Yasinta. Jadi di sini sudah ada 3 pertanyaan ya. 3 pertanyaan dan waktunya masih tersisa 2 menit lagi. Mungkin saya akan bacakan pertanyaannya dari Bapak Risyanto. Mohon konfirmasi apakah data CO2 yang digunakan hanya 1 dari GAW Kota Tabang saja gitu. Sementara data curah hujan dan temperaturnya dari banyak titik pengamatan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa menggunakan semua parameter suhu dan curah hujan stasiun pengamatan padahal pemantauan CO2-nya hanya di Bukit Tabang? Sama ya, Bukit Tabang. Lalu ini mungkin sama. Terus yang kedua nih ya, berapa lama waktu pengukuran CO2 yang digunakan untuk melihat hubungan antara CO2 dengan suhu udara dan curah hujan? Oke, mungkin 2 itu saja Bu. Silakan dijawab dengan singkat. Ya, siap. Mohon izin menjawab. Kenapa data CO2 hanya dipakai, maksudnya 1 titik, tapi pengamatan suhu udara dan curah hujan dilakukan 13 lokasi? Karena merupakan sebenarnya GAW Bukit Tabang itu merupakan GAW pertama di Indonesia, sehingga ketersediaan datanya itu cukup panjang. Kemudian di data konsentrasi gas rumah kaca di GAW Bukit Kota Tabang itu juga merupakan acuan konsentrasi gas rumah kaca di Indonesia. Di bawah naungan WMO, terlebih juga dianggap sudah mewakili karena pengamatannya dilakukan jauh dari lokasi sumber-sumber pencemar udara, sehingga itu sudah dianggap ideal untuk mengukur referensi udara bersih di Indonesia. Begitu. Untuk pertanyaan kedua apa ya, Pak? Pertanyaan kedua, berapa lama waktu pengukuran CO2 yang digunakan? Pengukuran CO2 tadi sudah disampaikan, dari tahun 2004 sampai tahun 2014, kita gunakan data selama 11 tahun. Baik, jadi mungkin sudah dijawab semua ya oleh Bu Yasinta. Kalaupun masih ada pertanyaan yang masih perlu disampaikan, nanti akan kami sampaikan ke pihak presenter yang ada di sini ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah dimasukkan akan kami sampaikan untuk mendapatkan balasan langsung via email dari presenter yang bersangkutan. Baik, terima kasih Bu Yasinta atas presentasinya. Mungkin kita akan lanjut ke presentasi yang berikutnya. Apakah Pak Doni hadir? Hadir, Pak. Baik. Ya. Jadi dari Pak Doni Wicaksono ya? Ya, betul Pak. Sudah siap Pak untuk share screen PowerPoint-nya? Sudah terlihat Pak? Sudah Pak, silakan di slideshow. Ya, sebentar. Baik, untuk waktu dan tempat, silakan Pak Doni ya. Mungkin jangan sampai 10 menit, biar ada seksi pertanyaan. Gitu. Oke, silakan Pak Doni. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu yang baik. Perkenalkan, nama saya Doni Wicaksono. Kami mewakili tim penulis untuk naskah ini yang kami tulis berdua oleh Pak Dr. Yanto Rohmayanto dan saya sendiri. Kami peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim dari Kementerian LH dan Kehutanan Republik Indonesia. Judul makalah kami adalah Perhutanan Sosial, Mitigasi Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan. Satu program, dua peran dari masyarakat sekitar hutan. Baik, perubahan iklim dan ketahanan pangan merupakan salah dua dari perhatian utama pemerintah kita dalam pembangunan nasional yang ditunjukkan dengan masuknya ketahanan pangan sebagai salah satu dari agenda pembangunan kita, yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas yang di dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Kemudian perhatian terhadap perubahan iklim ditunjukkan adalah dari keikutsertaan kita aktif dalam berbagai pertemuan tingkat dunia, yaitu Conference of Parties tentang perubahan iklim. Di sana ada komitmen penurunan emisi oleh kita, Indonesia, ada rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca, dan terintegrasinya pembangunan rendah karbon sekarang dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Baik, ketahanan pangan sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Itu kemudian ada yang dikenal dengan 3 pilar ketahanan pangan. Di sana tidak hanya ketersediaan atau availability, juga keterjangkauan secara fisik dan ekonomi, serta stabilitas pasokan dan harga. Nah, tentang perubahan iklim, ini adalah sangat terkait dengan kondisi atmosfer kita, merupakan fenomena yang dipicu oleh pemanasan global, di mana meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer kita, di antaranya CO2, N2O, dan NH4. Nah, gas-gas ini memiliki sifat memerangkap panas, sehingga naiknya konsentrasi di atmosfer kita menyebabkan suhu bumi semakin panas. Kemudian dari sisi kehutanan, ternyata pohon dan vegetasi hutan itu mempunyai potensi untuk menyimpan karbon. Sehingga dalam mitigasi perubahan iklim, mempertahankan kelestarian hutan merupakan salah satu upayanya, juga menekan deforestasi. Bapak Ibu yang baik, perhutanan sosial sebagai salah satu program pembangunan kehutanan kita mempunyai beberapa peran, yaitu manfaat, yaitu diantaranya bisa disampaikan peran aktif masyarakat dalam mengelola hutan melalui izin kelola. Di sana mempertahankan kelestarian hutan, dari situ bisa memperoleh manfaat hasil pangan dari perhutanan sosial bagi masyarakat, manfaat penghasilan rumah tangga bagi perhutanan sosial bagi masyarakat, serta penurunan deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan secara ilegal. Di sana adalah 2 peran dalam satu program perhutanan sosial. Batasan studi kami adalah difokuskan pada skema hutan kemasyarakatan dari 5 skema perhutanan sosial, yaitu hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Data yang kami pergunakan adalah data primer dan sekunder, yaitu hasil penelitian instansi kami P3Sekbi tahun 2017, meliputi data pengelolaan lahan HKM, tanaman yang dikembangkan, jumlah produksi HKM, dan pendapatan HKM. Sedangkan data sekunder yang dipergunakan adalah pustaka dan dokumentasi. Untuk pendalaman studi, kami ambil 5 lokasi HKM, yaitu 1 HKM di Jogja, yaitu Sedio Makmur, 2 HKM di Nusa Tenggara Barat, yaitu Santong dan Aikbual, serta 2 HKM di Lampung, yaitu Bakti Makmur dan Sumber Rejeki. Analisis data kami lakukan secara literatur review, analisis finansial, secara analisis deskriptif, kualitatif, serta sintesis, yaitu agregasi data untuk melakukan telaah secara sistematis. Perhutanan sosial dan mitigasi perubahan iklim. Salah satu pola pengelolaan hutan dalam perhutanan sosial dengan skema HKM adalah agroforestry, yang menerapkan pengelolaan lahan yang menggabungkan pohon-pohonan dan tanaman pertanian dalam satu hamparan. Dengan pola ini, tutupan vegetasi mampu dipertahankan.
Berikut adalah dari 5 HKM yang menjadi lokasi, ternyata menanam tanaman pohon hutan, ada tanaman multi-purpose tree species, dan tanaman lainnya. Tanaman pohon hutan ini adalah tanaman-tanaman kehutanan, sedangkan yang berkayu keras, multi-purpose tree species ini juga merupakan pohon yang berkayu, tapi masyarakat bisa mendapatkan hasilnya bisa dikumpulkan secara berkala, serta tanaman lainnya. Bisa diperhatikan pada gambar ini kira-kira adalah pola tanam dari HKM. Kemudian dari literatur review dan sintesis, bahwa agroforestry berkontribusi terhadap penyerapan dan penyimpanan karbon. Dari literatur yang kami dapatkan, dibagi ke tipe hutan berdasarkan atau jenis tutupan, agroforestry kopi tua, kopi muda, dan sebagainya. Di sana ada carbon stock yang dihitung dengan deskripsi singkat tentang metodologinya dengan lokasinya. Dari sintesis ini, studi kami menunjukkan bahwa simpanan karbon pada agroforestry berada pada kisaran 14,04 ton sampai dengan 114,41 ton, dengan nilai tengah 66,664 ton per hektar. Nah, nilai kisaran simpanan karbon tersebut dapat dijadikan rujukan untuk mengestimasi simpanan karbon di lokasi lain dengan memperhatikan kesamaan jenis tanaman yang dikembangkan, serta sifat biofisik, seperti jenis tanah, kelerengan, dan jenis iklim. Kemudian, selain berperan dalam penyimpanan karbon, perhutanan sosial juga berkontribusi pada upaya menekan laju deforestasi dan perambahan hutan dengan tercukupinya daya kelola masyarakat dan tercukupinya manfaat yang diperoleh masyarakat atas lahan kelolanya. Berikut adalah gambaran untuk perhutanan sosial dan ketahanan pangan dari 2 kelompok HKM di Lampung, Sumber Rejeki dan HKM Bakti Makmur, mengembangkan juga tanaman pertanian yang bisa menghasilkan. Di antaranya adalah kopi, cengkeh, sayur, lada, pete, jengkol, kemiri, juga tanaman MPTS seperti durian dan coklat. Nah, berikut adalah di antara hasil yang bisa diperoleh masyarakat dari HKM-nya, dari Sumber Rejeki dan Bakti Makmur seperti kopi, coklat, cengkeh, yang bisa mencapai produksi 1 sampai 1,5 ton per hektar, sedangkan coklat bisa 1 ton per hektar diantaranya. Pak Doni, 2 menit lagi. Ya, masyarakat HKM telah mampu memperoleh hasil bumi dan bernilai ekonomi. Dari studi yang dilakukan adalah bisa mencapai sekitar 24 juta per tahun. Sedangkan pembelajaran dari HKM 3 HKM yang lain bisa sampai 36 juta per hektar per tahun. Kesimpulan bahwa perhutanan sosial mampu berperan dalam upaya mitigasi perubahan iklim, sekaligus mendukung ketahanan pangan. Sistem pengelolaan hutan agroforestry yang dikembangkan pada skema HKM mampu mempertahankan tutupan bervegetasi berupa pohon dan tanaman pertanian yang berpotensi dalam penyerapan karbon dan penghasil komoditas pangan. Simpanan karbon pada pola kelola agroforestry adalah 14 ton per hektar sampai 114 ton per hektar, yang bisa digunakan untuk mengestimasi simpanan karbon di lokasi lain. Dalam konteks ketahanan pangan, PS bisa menjadi sumber penghasil pangan keluarga bagi masyarakat dari kawasan hutan bagi masyarakat. Sedangkan nilai ekonominya, pembelajaran dari 5 HKM bisa memperoleh pendapatan hingga 36,6 juta per hektar per tahun. Pemberian izin hak kelola hutan kepada masyarakat berdampak positif terhadap penurunan deforestasi dan alih fungsi kawasan hutan secara ilegal dengan tercukupinya daya kelola masyarakat dan tercukupinya manfaat yang diperoleh masyarakat. Implikasi dari hasil studi ini adalah pentingnya integrasi kelola HKM dengan sistem monitoring, measurement, dan reporting inventarisasi gas rumah kaca daerah, sehingga dapat menjadi bagian dari pelaporan capaian penurunan emisi nasional. Yang kedua adalah perlunya integrasi data transaksi perekonomian yang berasal dari skema PS dalam statistik desa, sehingga secara berjenjang dapat dilaporkan ke tingkat yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat tercatat dalam statistik nasional Indonesia secara agregat. Terima kasih. Oke. Jadi pas 10 menit ya, mungkin di list pertanyaan juga masih belum ada pertanyaan. Mungkin satu saja
Singkat ya, Pak Doni. Tadi kalau dilihat dari presentasinya, simpanan karbonnya itu 14, ya, sampai 114 ya, 114 juta ton. Kan range-nya agak jauh tuh ya. Itu artinya apa, Pak? Apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu untuk saat ini gitu di Indonesia atau di lokasi penelitian gitu? Ya, dari hasil sintesis dari publikasi itu kondisinya berbeda, Pak. Artinya yang 14 itu kondisinya di agroforestry pada tanaman-tanaman muda yang pohonnya masih relatif kecil dengan diameter yang kecil, sedangkan range yang besar yang 114 tadi itu kondisinya ada pada agroforestry dengan pohon-pohon yang sudah mature, sudah tua. Makanya range-nya terlalu besar. Jadi kami ambil range saja begitu. Terima kasih. Oke. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis ya. Terima kasih Pak Doni. Jadi mungkin akan kita lanjutkan ke presentasi yang berikutnya. Itu ya untuk presentasi berikutnya. Ya, siap. Sudah. Oke. Bisa dimulai Pak untuk share screen PowerPoint-nya atau presentasinya. Oke. Pak Saiful mungkin jangan sampai 10 menit ya. Biar ada pertanyaan, bisa ada tanya jawab gitu ya. Nanti akan kami peringatkan Pak waktunya. Oke. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat siang buat Bapak Ibu peserta seminar. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berbahagia sekali karena kami hari ini diberikan kesempatan oleh panitia untuk menyampaikan satu makalah yang kami beri judul Profil PM 2,5 Permukaan di Bandung tahun 2020 dan 2019 periode Januari sampai Mei. Studi kasus masa WFH, working from home, dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, Kota Bandung. Kami tiga peneliti pertama berafiliasi dengan Lembaga Penelitian dan Antariksa Nasional atau LAPAN, sedangkan dua yang terakhir berasal dari Nagaya University dan mendukung penuh kegiatan kami ini. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, maka pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden kita, Bapak Joko Widodo, menginstruksikan dilakukan working from home di seluruh kota-kota besar barangkali ya, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya penyebaran baik secara transmisi lokal maupun transmisi antar daerah. Akibatnya banyak daerah yang menjalankan lockdown, seolah-olah kota-kota kita menjadi seolah kota-kota yang mati atau kota yang penduduknya sedang menjalani libur panjang. Kemudian tanggal 22 April agak sedikit mengendor dilakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Nah, banyak para peneliti menyampaikan bahwa akibat atau dampak positif dari diberlakukannya WFH dan PSBB ini adalah pengaruhnya ke lingkungan hidup atau ke lingkungan sekitar menjadi lebih baik. Beberapa media menyampaikan bahwa salah satunya terlihat dari birunya kota. Misalnya kota Jakarta menjadi biru, langitnya menjadi biru, yang menunjukkan bahwa kualitas udara menjadi lebih baik. Sekedar gambaran bahwa indeks standar kualitas udara bisa dilihat dari 5 variabel, yaitu karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikel debu atau PM10. Bapak Ibu semuanya, khusus untuk di Bandung sendiri, pada tahun 2019, Hamdi dan kawan-kawan ini menyampaikan profil harian PM 2,5 di Kota Bandung yang diambil pada beberapa bulan, khususnya bulan-bulan yang mengalami hujan, bahwa profil harian PM 2,5 di Bandung ini memiliki 2 puncak yang disebut sebagai morning peak dan noon peak. Namun belum ditemukan pola khusus antara konsentrasi dan kelembapan. Jadi di sini dilihat apakah ada kaitan dengan curah hujan atau musim hujan. Kemudian pada penelitian yang dilakukan di salah satu kawasan industri semen juga disimpulkan bahwa ketinggian cerobong, kecepatan angin dan kontur wilayah, serta siklus udara pada cuaca normal hari
dapat menyebabkan kenaikan konsentrasi PM2,5 di siang hari. Nah, mengapa begitu penting? Karena PM2,5 ini disinyalir menurut WHO dapat masuk ke dalam saluran pernapasan dan mengendap di alveoli sehingga menyebabkan berbagai gangguan kesehatan bahkan kematian dini. Untuk melaksanakan kegiatan ini, kami mendapat support dari Nagoya University, sebuah palm size optical sensor yang sangat simpel, ukurannya kira-kira 12 x 12 cm. Di dalamnya terdapat serangkaian unit elektronika yang dapat menyedot, menghisap udara masuk ke dalam ruang ini karena adanya perbedaan panas, perbedaan suhu antara ruang di dalam dan di environment-nya, karena di sini disediakan heater atau pemanas. Lalu udara yang mengandung partikulat tadi akan masuk ke ruangan ini, dan di sini ada sebuah sumber cahaya laser dengan panjang gelombang tertentu, akan menumbuk partikel tersebut. Lalu sinar laser tersebut akan terbiaskan dan ditangkap oleh fotodioda detektor. Demikian selanjutnya untuk dianalisa menggunakan software. Nah, dari pendataan yang kami lakukan selama bulan Januari sampai bulan Mei, baik tahun 2019 dan 2020, kita di sini melihat bahwa tidak adanya data pencilan. Tidak ada data pencilan, baik di tahun 2019 maupun di 2020, dan rata-rata harian konsentrasi PM,25 tahun 2019 ini lebih tinggi daripada tahun 2020 pada periode yang sama. Namun, meskipun lebih tinggi, keduanya masih tetap di bawah ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu 65 mikrogram per meter kubik. Kemudian di sini kita lihat juga time series atau deret waktu dari PM2,5 baik tahun 2019 maupun 2020. Di sini kami pisahkan sejarak 30 skala. Sebelah kanan 30 skala. Tujuannya agar tidak terlalu berhimpit. Nah, kami juga menemukan bahwa terjadinya tren kenaikan positif dalam periode pengamatan 5 bulan ini, yang mana kenaikan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan koefisien kenaikan tahun 2020. Lalu, kalau kita melihat, coba membandingkan antara tahun 2020 dan 2019, kita lihat pada gambar 3A ini, bahwa nilai-nilai yang lebih tinggi dari 1 menunjukkan bahwa tahun 2020, konsentrasi PM2,5 permukaan lebih tinggi daripada tahun 2019. Nah, di sini garis ini adalah saat diberlakukannya working from home. Dan gambar di bawah ada sebarannya. Jadi garis-garis vertikal menjumpai barcode ini menunjukkan bahwa pada tanggal-tanggal begini, nilai konsentrasi harian PM2,5 tahun 2020 lebih tinggi daripada tahun 2019. Di sini banyak sekali, hampir setiap hari terjadi rasio yang lebih tinggi, dan pada akhirnya menjadi berkurang, hanya ada 1 dan kemudian 1 lagi. Kalau kita bandingkan dengan curah hujan, seperti kami sampaikan di awal tadi di pendahuluan, bahwa di sini ada terjadi beberapa hari hujan di dalam pada 10 hari pertama, 20 hari pertama diberlakukannya WFH ini. Sehingga menjadi pemikiran bahwa apakah hujan pada awal diberlakukannya WFH ini menjadi proses pencucian bagi atmosfer sehingga diperoleh sedikitnya hari-hari yang memiliki konsentrasi harian yang lebih rendah daripada tahun 2019. Dari situ kami mengambil kesimpulan bahwa penerapan working from home atau WFH dan PSBB di Kota Bandung, barangkali di Kota Bogor berbeda halnya, tidak menyebabkan penurunan yang berarti pada konsentrasi harian PM2,5. Kemudian, konsentrasi harian PM2,5 tahun 2020 cenderung menaik dalam periode pengamatan 5 bulan dengan koefisien kenaikan yang lebih kecil dari tahun 2019. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful ya. Untuk presentasi masih ada 2 menit lagi. Pertanyaan mungkin dari list masih belum ada gitu ya. Jadi saya Pak yang nanya. Silakan Pak. Baik, jadi mungkin kalau yang tadi Bu
Sekar ya, itu di Kota Bogor, yang ini di Kota Bandung gitu ya. Iya, Pak. Kalau yang di Kota Bogor kemarin, tadi itu ada variabel curah hujan yang agak mempengaruhi gitu ya, Pak. Iya. Kalau pas WFH di Kota Bandung, pas saat musim kemarau basah gitu ya, jadi udah awal-awal musim kemarau basah, jadi masih ada hujan. Apakah Iya. curah hujan juga turut mengikut mempengaruhi gitu ya kualitas udara PM2,5 di Bandung, Pak? Itu aja, Pak. Silakan, Pak. Ya, kalau kita bandingkan dari slide nomor 7 ini, slide nomor 7, dan terhadap slide sebelumnya, yang ini, di sini adalah, kalau kita melihat di sini, pada hari ke-101 sampai 131 ini tidak ada curah hujan, Pak. Bandung tidak mengalami hujan, atau Bandung tidak kehujanan. Jadi kita berharap, namun pada hari-hari sebelumnya, ini terjadi proses pencucian atmosfer oleh curah hujan. Nah, lalu kita coba bandingkan dengan datanya. Nah, datanya di sini dari hari ke-90 ke hari ke-98 lah, katakanlah 98. Kalau kita lihat di sini 98 di sini, ternyata masih ada hari-hari yang konsentrasinya lebih tinggi daripada musim hujan tahun sebelumnya. Artinya kita bisa simpulkan bahwa tidak begitu, bahwa hujan di sini belum begitu mempengaruhi, atau bahkan konsentrasi PM2,5 permukaan di Kota Bandung sendiri memang lebih tinggi dibandingkan musim hujan tahun sebelumnya. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Ibu ya. Iya, terima kasih, Pak. Jadi kalau ada pertanyaan? Nggak ada ya? Habis ya? Waktunya sudah habis juga. Untuk ada yang masuk? Oh gitu. Oke. Jadi untuk kesempatan terakhir ya, terima kasih Pak Ipul sudah mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya, untuk presentasi yang nomor 1 dan nomor 2 ya, akan saya ulangi lagi. Dari Aprizal Ferdiansah tentang kajian gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Kepulauan Karimun Jawa, tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak Usman ya, terima kasih bahwa beliau tidak bisa hadir. Yang kedua, presentasi atas nama Dika Ahmad Rojikin, variabilitas temporal spasial klorofil A dan suhu permukaan laut di Laut Arafura. Apakah sudah hadir? Apakah ada? Tidak ada ya? Jadi mungkin akan kita cancel untuk 2 presentasi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, baik pemakalah maupun non-pemakalah, sudah mengikuti sesi paralel di room 1. Nanti jika untuk penutupan ya, acara penutupan, Bapak dan Ibu bisa leave breaking out room yang 1 untuk menuju ke utama ya, ke room utama. Jadi jangan leave room, tapi leave breakout room. Baik, mungkin begitu saja dari saya sebagai moderator dan atas nama panitia ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami pihak panitia. Dan terima kasih sudah mengikuti presentasi ini dengan lancar. Kami harap para peserta, baik pemakalah maupun non-pemakalah, bisa mengikuti sampai akhir acara penutupan. Baik, terima kasih dari kami. Mungkin akan kami foto bersama dulu. Sudah bisa difoto. Oke. Oh, baik, jadi silakan untuk dimunculkan semua videonya agar kita simpan sebagai dokumentasi. Baik.
Untuk halaman yang pertama, siapa Ibu? Print screen. 1, 2, 3. Yang halaman berikutnya? Sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mungkin ada 3 ya? Oh, satu lagi halaman terakhir, mohon maaf. 1, 2, 3. Udah ya? Udah semua ya? Baik, terima kasih atas partisipasinya. Selamat mengikuti acara penutupan untuk minat nasional sains dan atmosfer. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.